Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Habib Muhammad Mauladawi mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba yuk, coba terbang satu-satu. Malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Dengan hal itu karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Hah? 100 juta. Fatihah. Bisa memadamkan neraka jahanam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, secara khusus saya ingin menampilkan kompilasi beberapa video oknum Ba'alawi yang suka berretorika, berhurufat, berhalusinasi, dan mendoktrin umat Islam terutama di Indonesia. Video hurufat oknum Ba'alawi hampir tersebar di semua platform media sosial, bukan hanya jumlahnya yang sedikit, namun jumlahnya puluhan, bahkan jumlahnya dapat mencapai ratusan video berisi hurufat doktrinan Ba'alawi yang disebarkan ke tengah-tengah masyarakat. Nanti kalian dapat menilai apakah tradisi oknum Ba'alawi ini sesuai dengan prinsip-prinsip nilai agama, sesuai dengan ajaran syariat Islam, atau justru berpotensi mengakibatkan tergerusnya sendi-sendi akidah bagi orang awam pada umumnya. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak terlebih dahulu kumpulan video-video berisi hurufat doktrinan termasuk juga halusinasi dari ajaran oknum Ba'alawi yang disampaikan oleh generasi-generasi Ba'alawi terutama yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu mari kita simak dalam video berikut ini. Tarikan nafas bisa digunakan untuk baca Ya Latif sebanyak 1000 kali. Satu tarikan nafas. Contoh ya, contoh itu ngono, itu ngono. Kamera action. Ya Latif, 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 Ya Latif. Mengikuti amalannya Mugaddam Tsani, Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun. Umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salat. Habib Umar Al-Muhdar, beliau kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala satu kali nafas bisa membaca Subhanallah, bisa membaca Allah Akbar, bisa membaca Ya Latif, satu nafas 7000 kali. Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Mauladawi 60 kali dalam satu malam menghatamkan Al-Quran. Setiap satu rakaat beliau sekali menghatamkan Al-Quran. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Ayat Syekh Abu Bakar bin Salim punya saudara kembar namanya Agil bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya. Padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Muhammad Mauladawi mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba yuk, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Abdurrahman Segaf. Diri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Kemudian kata Habib Muhammad Mauladawi ngerusak gitu. Turun. Tapi juga ngomong rusak nih, enggak tambahan dari saya. Dus ditembus kemudian turun cukup yuk. Ngerusak atap kami. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus.
Apakah generasi kita muda yang akan datang akan mengetahui siapa pejuang-pejuang yang ada di Indonesia ini, ikut andil besar memerdekakan bangsa ini. Indonesia ini jadi aman, jadi merdeka, jadi makmur itu karena kenapa? Karena ala tariqatil habaib. Indonesia ini merdeka berkat perjuangan para habaib. Tapi kemerdekaan bangsa ini adalah hasil perjuangan habaib. Abu Bakar bin Salim radhiyallahu taala anhu arba, kakek daripada segenap para habaib, keturunan Al-Hamid Al-Mahdar bin Yahya Al-Haddar bin Jindan, kami keturunan beliau. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim yang mana setiap hari berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan dikatakan di dalam riwayat Syekh Abu Bakar bin Salim punya saudara kembar namanya Aqil bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. "Man kiblatuka?" Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. 100 juta selaman. Selaman sama saya. Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Hah? 100 juta. Fatihah. Katolik. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad? 50 juta. 50, 25 juta. Hah? 25, Bi. Selaman. Bisa kamu mengikuti amalannya Mugaddam Tsani, Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun. Umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Mugaddam Tsani lam yanam la lailan wala naharan 33 sanatan. Mugaddam Tsani 33 tahun nggak tidur, tidak siang hari, tidak malam hari. Ditanya, "Ya Imam, kenapa kamu nggak tidur?" Apa jawab beliau? "Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arasnya Allah." Saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Anda nggak paham kok langsung memvonis. Ini Habib ketika digali, Habib Musyayya ini ketika digali kuburannya, beliau Al-Habib Musyayya duduk di kuburannya, duduk baca Quran, digali. Hah? Apa? Kaget yang gali. Di kuburan gali ada semangkanya, ada pisang goreng, tapi ya tak ada pisang goreng. Tambahan dia. Baca Quran. Kaget dia. Apa kata Habib yang ada di kuburannya? Tutup, cek mau ngomong. Ngomong, lo gue en. Video yang barusan kita simak ini di kalangan Habaib Ba'alawi dan muhibbinnya ini disebut sebagai karomah. Kejadian luar biasa yang menimpa kepada para aulia, kepada orang-orang soleh. Jadi cerita hurafat, cerita halusinasi yang irasional yang barusan kita simak, ini
diyakini di kalangan internal Ba'alawi dan disebarluaskan kepada muhibbin-muhibbinnya sebagai sesuatu karomah, bukan sesuatu khurafat, apalagi yang sebuah perbuatan yang bertabrakan dengan nilai-nilai syariat Islam. Tapi bagi sebagian orang yang tidak mempercayai hal itu, apalagi para pembatal nasab yang memang tidak suka kepada kelakuan oknum terutama leluhur Ba'alawi, mereka disebut perbuatan-perbuatan demikian daripada mereka disebut sebagai hurufat, disebut sebagai halusinasi yang dapat berpotensi pada poin-poin tertentu menyebabkan orang tergerus keimanannya dan bisa membahayakan kepada akidah umat Islam secara keseluruhan. Saya rasa itu teman-teman. Apa komentar kalian terhadap video yang barusan kita simak? Apakah kalian juga meyakini bahwa yang disampaikan oleh mereka oknum Ba'alawi sebagai sebuah karomah, atau justru kalian tidak mempercayai sebagai sebuah karomah, lebih mempercayai sebagai sebuah hurufat saja yang digembar-gemborkan dan didoktrinkan kepada masyarakat untuk dipercayai, karena hal itu sifatnya supranatural. Saya rasa itu teman-teman, silakan kalian berkomentar sebanyak-banyaknya di dalam komentar sana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.